Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari keempat dari turnamen online Champion Chess Tour seri final, seri pamungkas untuk edisi tahun 2022 ini kawan. Dan di match day keempat ini kawan, Magnus Carlsen sekarang memimpin klasemen sendirian karena pesaingnya Jan-Christoph Duda kawan kalah oleh Li Guanglim. Kalah 2 game kawan, game ketiga dan game keempat. 2 game sebelumnya berakhir remis, sedangkan Magnus Carlsen ini cukup perkasa kawan, melumat Anish Giri 3-0 kawan. Langsung menang 3 game, tidak berlanjut pada game keempat. Dan partai yang lain kawan, yaitu antara Praggnanandhaa versus Wesley So ini, Praggnanandhaa kembali memetik hasil buruk, kemarin sempat kalah dan sekarang kalah lagi kawan oleh Wesley So. Wesley So berbalik sekarang mulai bounce back lagi kawan, setelah mendapatkan hasil yang kurang bagus di matchday pertama keduanya. Matchday ketiga dia mulai bangkit dan memetik kemenangan lagi atas Praggnanandhaa. Dan satu partai lainnya kawan, Arjun ini juga mulai bangkit memetik kemenangan pada matchday keempatnya atas Shahryar Mamedyarov. Menang 2 game kawan, game kedua dan game keempat. Seperti biasa, saya akan mendahulukan permainan Magnus Carlsen kawan saat menghadapi Anish Giri. Yang kita otak-atik nanti adalah permainan pada game ketiga. Tapi akan saya berikan cuplikan pada game pertama kawan, di mana mereka berdua ini bermain dengan French defense. Dan ini posisi di langkah ke-23 kawan. Coba lihat, rantai pion yang diciptakan oleh Anish Giri ataupun Magnus Carlsen di sayap menteri ini membuat permainan tertutup di sayap menteri. Dan pada posisi ini kawan terlihat menteri putih ini sedang incar peta E6 kawan. Dan Carlsen merespon membackupnya dengan kuda F8. Dan pada posisi inilah kawan Anish Giri membuat gebrakan. Langkah kuda ke peta E3 merupakan pilihan utama, menteri kembali ke G3. Tapi Anish Giri membuat langkah pengorbanan kawan. Dan dengan kelebihan 1 kuda, akhirnya Magnus Carlsen mampu mempertahankan permainan sampai akhir dengan kelebihan 1 perwiranya kawan. Tadi Magnus Carlsen langsung mencoba menetralisir kekuatan menteri putih ini. Sampai di sini di langkah ke-29 Magnus Carlsen sudah sangat unggul, tak perlu kita lanjutkan posisi seperti ini. Itulah tadi langkah pengorbanan Anish Giri yang gagal. Magnus Carlsen sampai akhir permainan mampu mempertahankan keunggulan kudanya kawan. Oke, kita ke permainan pada game ketiga kawan. Kembali Anish Giri pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. Tidak dibalas dengan French defense lagi, tapi dengan Sicilia defense pion C5 oleh Carlsen. Kuda F3, kuda C6. Di sini Anish Giri memilih Rosolimo atau Netsmedinov attack dengan gajah B5. Pion E6, rokade oleh Anish Giri. Kuda G berkembang ke peta E7. Untuk membackup kuda jika nanti terjadi pertukaran, kuda mempunyai opsi untuk pukul balik kawan. Dan benteng E1, lanjut Anish Giri, sekarang pion A6, tantang Carlsen untuk sikat kudanya. Gajah ditarik mundur ke peta F1, kuda sekarang manuver ke peta G6, membuka lagi diagonal gelap bagi pengembangan gajah atau menterinya juga, menyegerakan segera rokade. Di sini pion C3, untuk dukungan pion pusatnya nanti atau membuka akses bagi menteri keluar. Banyak pilihan seperti biasa kan kalau bermain dengan pion C3 nanti. Gajah E7, sekarang pion D4, seperti biasa, pion C pukul pion D4, diambil balik menggunakan pion untuk kuasai peta pusat kawan. Carlsen tantang dengan pion D5, ditolak oleh Anish Giri dengan pion E5. Kalau melihat struktur bangunan pion ini mirip dalam permainan French defense tentunya kawan, cuma sedikit berbeda, lajur C sudah langsung terbuka pada posisi ini. Di sini Carlsen baru rokade di langkah ke-10-nya, dan kuda C3 lanjut Anish Giri, gajah berkembang ke peta D7. Pada posisi ini kawan, Carlsen masih mempunyai sepasang gajah, begitu juga dengan Anish Giri. Cuma bedanya Carlsen ini ada masalah pada gajah terangnya. Seperti biasa dalam bangunan struktur pion French defense kawan, gajah terang ini selalu mempunyai masalah untuk berkembang kawan. Kalau ada kesempatan untuk bertukar, ya hitam sesegera mungkin menukarkan gajah terang. Tapi sebaliknya kawan, kalau kalian mempunyai perwira yang aktif, jangan terburu-buru untuk ambil gajah terang hitam ini. Memang kalaupun berkembang ke peta ini kawan, ya sementara diagonal terang ini terblokade oleh pionnya sendiri di peta D5.
Carlsen memilih melanjutkan dengan gajah D7 agar bentengnya segera terkoneksi kawan, punya opsi nanti digeser langsung ke lajur C di beberapa langkah berikutnya. Dan pada posisi ini kawan, pion G3 merupakan pilihan terkuat stockfish, pion A3 untuk kontrol petak B4 juga bisa kalian mainkan, atau gajah berkembang ke petak E3 ini kawan, gajah gelap terlebih dahulu. Anies memilih langkah terkuat dengan pion G3 dan Carlsen menantang dengan pion F6. Pion H6, pion F6, atau pion F5, 3 pilihan utama. Pion F6 dipilih oleh Carlsen dan diterima oleh Anies Giri dengan pilihan terbaik kawan. Selanjutnya diambil balik dengan benteng oleh Carlsen. Inilah yang membuat Anies Giri mendapatkan tempo yang bagus kawan untuk sesegera menetralisir kekuatan gajah gelap hitam. Di mana nanti setelah pertukaran tentu Carlsen tidak mempunyai gajah yang efektif lagi kawan. Petak-petak gelap dapat dinetralisir oleh Anies Giri, sedangkan Carlsen hanya mempunyai gajah terang yang terbilang cukup jelek posisinya kawan, tidak banyak petak terang yang terbuka. Dan Carlsen menarik mundur bentengnya lagi ke petak F8, Anies Giri langsung bertukar gajah pukul gajah E7. Diambil balik dengan kuda G. Di sini 3 pilihan utama, kalian ambil gajah ini tentu dengan kuda C, dengan menteri, dengan kuda kawan, dengan kuda G maksud saya. Carlsen memilih ambil balik dengan kuda G. Kalau menggunakan kuda C ya sama saja kawan, nanti kemungkinan gajah G2, ataupun jika kalian mengambilnya dengan menteri mungkin yang kalian takutkan adalah kuda ambil pion D5. Menteri F7 serang kuda, kuda B6. Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing kawan. Mungkin benteng D8, gajah G2 bisa dilanjutkan oleh putih pertahankan kuda. Carlsen memilih ambil balik dengan kuda G dengan ide menuju ke petak F5 mungkin nanti kawan. Dan pada posisi ini ya kuda bergerak ke petak A4, manuver muter-muter untuk menguasai ruang ini kawan, bisa dicoba oleh putih. Gajah G2 langkah yang logis natural untuk perkuat kuda di petak F3 agar menterinya juga leluasa bisa bergerak, tidak menjaga kuda F3 lama-lama. Kalaupun kuda A4 mungkin tidak akan diberikan kesempatan oleh hitam kawan untuk lompat ke petak C5. Pion B6 akan dilanjutkan oleh Carlsen untuk mempertahankan posisi. Di sini Anies Giri memilih dengan gajah G2 dan Carlsen melanjutkan rencana dengan kuda F5-nya. Pressure pion D4 dengan 2 kudanya. Tentu kuda C6 ini cukup kuat kawan untuk jangkar pertahanan ataupun untuk menekan petak pusat putih. Kalau kuda ini sampai dilepas untuk manuver kawan, membuka diagonal terang bagi gajahnya, petak pusat hitam akan sangat rentan. Di sini menteri D2 lanjut Anies Giri untuk mencoba aktif kawan. Apakah nanti menantang pertukaran juga mencegah pergerakan kontrol pada petak-petak gelap dari aktivitas menteri hitam. Dan tentu saja untuk memberikan keleluasan bagi benteng untuk menjaga pionnya nanti kawan. Menteri bisa leluasa bergerak, tidak terlalu lama untuk menjaga pion yang sendirian ini. Carlsen bermain membuat langkah menunggu, juga memberikan ruang bagi raja, kontrol petak G5 agar tidak diduduki oleh menteri hitam. Jika menterinya pindah, di sini benteng A ke D1. Benteng C8 lanjut Carlsen menempati lajur C yang terbuka penuh kawan. Di sini kuda mundur manuver ke petak E2. Dibalas dengan pion G5. Carlsen tidak mau kuda ini sampai ke petak F4 kawan, bisa berabe jadinya. Jadi pion G5 dimainkan oleh Carlsen. Di sini kuda manuver ke petak C1, bukan langkah terkuat. Yang terkuat pion G4, pion H4 ataupun juga pion H3 kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda C1, manuver kawan, entah nanti manuvernya kemana, ke petak E5, ke petak B3, kemudian ke petak C5, tetap kalau ke petak C5 nanti bisa dihentikan dengan pion D6. Dan di sini kawan, Carlsen mulai ancam kuda dengan pion G4. Juga mengosongkan petak, mencoba menantang pertukaran menteri. Ataupun memperlemah petak ini kawan, petak D4. Kuda pindah, pion juga siap diambil oleh hitam. Di sini kuda ke E5, tantang Anies Giri melepaskan pionnya kawan. Dan di sini ditolak oleh Carlsen. Kalaupun ambil pion ini sekarang kawan hitam, maka menteri bisa ke petak F4 kawan. Posisi putih akan tetap bagus, tak ada masalah. Dan ancam pion ini, ancam kuda di sini kawan.
Mungkin kuda akan dikorbankan melakukan pertukaran kuda di sini, diambil balik oleh kuda putih, diambil balik oleh pion hitam akan jatuh kawan. Diambil balik oleh menteri, oleh gajah. Oleh karena itu langsung diterima tantangan kuda putih dari Anies Giri oleh Carlsen. Kuda pukul kuda E5. Dan di sini Anies Giri salah ambil kuda kawan. Harusnya dengan benteng. Dengan pion Anies Giri mengambil kuda hitam ini. Dengan benteng kawan, kemungkinan di sini ya hitam mungkin akan mencoba menantang pertukaran menteri di petak G5. Mungkin kalian menolak dengan menteri ke petak E1, mundur, dan seterusnya kawan. Idenya memukul balik langsung dengan benteng, yaitu tadi punya kesempatan untuk didouble. Memang masih cukup kuat pion ini kawan dengan dukungan gajah. Tapi nanti menteri kalian juga akan leluasa bergerak lewat petak-petak gelap ini kawan. Kembali ke langkah aslinya. Jadi di sini Anies Giri untuk ambil kuda hitam dengan pion D. Sekarang gajah B5 mengawasi diagonal terang ini, diikuti dengan langkah pion B3. Jelas untuk ancam gajah akan meninggalkan diagonal ini kawan. Dan Carlsen mencoba menantang pertukaran menteri. Harusnya pada posisi ini kawan, langkah terbaik adalah melakukan pertukaran semacam ini langsung. Mungkin di sini kalian bisa melanjutkan dengan pion A4, gajah mundur ke petak D7, dan kuda ini aktifkan lagi ke petak E2 dan nanti mencoba menantang pertukaran kuda dan seterusnya. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini Anies Giri melakukan kesalahan, meninggalkan baris keduanya kawan. Menteri lompat ke petak B4, memberikan keleluasan bagi Carlsen untuk infiltrasi lebih dalam dengan benteng C2-nya. Ancamannya jelas kawan. Pion F2 ini merupakan incaran berikutnya dari Magnus Carlsen. Kuda siap memberikan jalan bagi bentengnya di lajur F. Dan di sini Anies Giri tetap melanjutkan dengan pion A4 kawan. Seumpama pion F didorong masih bisa dipukul menggunakan en-passant, diambil balik oleh gajah, kuda ambil pion G3 dan seterusnya kawan. Tetap putih dalam masalah besar. Ancaman discover check, gajah siap diambil oleh benteng dan seterusnya kawan. Anies Giri mencoba mengusir gajah agar gajah meninggalkan posnya, agar kudanya lompat ke petak D3, mungkin ke petak E2 untuk mempertahankan pion F2. Tapi mungkin yang tidak terkalkulasi atau bahkan sudah terkalkulasi cuma sudah tidak ada obatnya kawan. Di sini Carlsen membuat langkah pengorbanan kuda pion G3. Langkah ini mungkin sudah dikalkulasi oleh Anies Giri. Cuma memang sayang pada posisi ini kawan sudah tidak ada obat lagi bagi putih untuk melanjutkan permainan. Yang paling logis adalah kuda D3 kawan. Tapi jawaban dari hitam akan tetap membuka lajur F kawan. Pion F ambil kuda di petak G3, dilanjut dengan langkah gajah ambil kuda, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya akan dilanjut dengan langkah benteng F2. Tetap kawan dalam masalah baris kedua pertahanan di depan raja. Salah klik. Oke, pion A4 tadi dipilih oleh Anies Giri untuk ancam gajah. Carlsen korbankan lagi, perwiranya ambil pion G3 kawan. Ada pilihan ambil kuda dengan pion F atau pion H, ambil gajah dengan pion A atau sikat benteng kawan. Stockfish menyarankan sikat benteng semacam ini dan bisa kalian lanjutkan untuk ambil kuda G3 kawan. Tapi tetap putih sudah dalam masalah besar. Anies Giri ambil gajah berharap bisa bermain dengan kudanya nanti ke petak D3 ataupun ke petak E2. Tentu saja Carlsen meluncurkan serangan jarak jauh dengan rudalnya kawan. Benteng F ambil pion F2. Di langkah berikutnya tewas kawan gajah ini ataupun pion yang ada di petak H2. Seumpama dipertahankan mundur ke petak H1 kawan. Ancaman skakmat lebih cepat kawan. Sikat oleh benteng, menteri bisa bergerak ke sini skak dan skakmat juga kawan. Anies Giri melanjutkan dengan langkah kudanya ke petak E2, menantang pertukaran kuda, memutus koneksi dua benteng, dan Carlsen di sini ambil kuda putih dengan benteng F. Bagusnya dengan kuda semacam ini, terus benteng kalian tentu tewas kawan. Raja ambil benteng, pion G3 skak, raja mundur ke petak F1 terserah atau pion pukul pion nanti bisa diambil balik oleh menteri dan seterusnya. Mungkin di sini raja bergeser mundur ke F1, menteri ke F5 skak,
gajah F3 diambil oleh Menteri Skakmat juga. Kalau diambil tadi kawan, di sini diambil oleh pion H, tetap kawan ancamannya juga ancaman skakmat yang sudah tak terhentikan di beberapa langkah berikutnya. Carlsen ambil kuda putih dengan benteng F, diambil balik oleh benteng kawan, dan di sini kuda pukul benteng balik dengan tempo skak. Raja bergeser ke H1, di sini benteng C1 tantang Carlsen. Ditolak Anies Giri Menteri ke E1, tetap Carlsen melanjutkan pertukaran kawan, diikuti dengan tantangan pertukaran menteri di petak C1, membuat Anies Giri menyerah. Karena tantangan pertukaran ini sudah sangat sulit untuk dihindari kawan. Pion Carlsen ini sudah cukup masif dengan keunggulan beberapa pionnya kawan, unggul 2 pion di sini, dan pion-pion semacam ini sudah sangat jelek untuk dipertahankan. Tetap saja di langkah-langkah berikutnya akan tewas juga kawan pion-pion ini. Dan Carlsen akan tetap menang dengan keunggulan jumlah pionnya kawan. Silakan lanjutkan sendiri sampai pion-pionnya habis ataupun promosi kawan. Itulah kawan satu cuplikan dari permainan Magnus Carlsen pada game pertama dan game ketiga. Sekali lagi, Carlsen di matchday keempat ini memimpin klasemen sendirian kawan dengan perolehan 12 poin. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.